Oke, kita bahas saham ini ya. Mungkin kamu lagi cari-cari peluang di saham teknologi. Dan ada satu nama yang sering muncul, PT Jasnita Telekomindo atau JAST. Nah, di sini kita akan bedah tuntas kisah comeback mereka. Anggap aja saya ini mentor kamu, yang bahkan ngebimbing kamu lihat semua datanya, biar kita bisa putuskan bareng-bareng, ini beneran kesempatan bagus atau bukan. Begini, setiap saham yang bagus itu pasti punya cerita. Dan cerita Justech ini, wah ini salah satu kisah comeback yang paling dramatis yang pernah ada. Ini bukan cuma soal tumbuh biasa, ini tentang bangkit lagi dari keterpurukan finansial. Coba deh, lihat angka ini baik-baik. Di tahun 2024, perusahaan ini masih rugi 7,4 miliar rupiah. Terus, lihat apa yang terjadi cuma dalam 9 bulan di 2025. Mereka nggak cuma balik modal, tapi langsung melesat untung 12,1 miliar rupiah. Nah, sebagai investor, pertanyaan pertama di kepala kita harusnya, kok bisa? Gimana caranya? Cerita yang bagus itu harus didukung sama angka yang kuat ya kan? Nah, sekarang, ayo kita buka kap mesinnya JST bareng-bareng dan kita periksa fundamentalnya. Ini beneran mesinnya sehat atau cuma kebetulan sesaat aja? Semua keuntungan itu kan mulainya dari pendapatan. Dan disinilah fondasinya. Pendapatan konsolidasi mereka itu naik 53% cuma dalam 9 bulan. Ini penting, artinya perusahaan nggak cuma potong-potong biaya, tapi mereka beneran jualan lebih banyak. Ini tanda pertama dari pertumbuhan yang sehat. Nah, ini dia angka sakti EBITDA. Gampangnya, ini tuh laba kotor dari bisnis inti mereka. Pertumbuhan 146% itu artinya mesin bisnis mereka sekarang jauh lebih efisien. Mereka nggak cuma tumbuh jadi lebih besar, tapi juga jadi lebih pintar dalam menghasilkan uang dari setiap penjualan. Nah, sebagai investor, ini salah satu angka favorit saya. Recurring revenue, alias pendapatan berulang, tumbuh 96%. Ini artinya JAST berhasil membangun basis pelanggan yang stabil, yang bayar terus-terusan. Buat kita, ini artinya resikonya lebih kecil. Dan kita bisa lebih gampang nebak pemasukan mereka di masa depan. Enak kan? Coba kita lihat rapor kesehatan keuangannya. DR-nya 0,67 kali. Artinya, utangnya kecil, perusahaan ini nggak kebanyakan ngutang. Tidur kita bisa lebih nyenyak. ROI-nya positif dan terus naik. Itu nunjukin modal dari kita sebagai pemegang saham diputerin dengan baik. Terus, pertumbuhan asetnya 27%. Itu artinya mereka agresif nanam modal lagi buat ekspansi. Kelihatan kan? Ini gambaran perusahaan yang sehat dan punya ambisi besar. Oke, angkanya meyakinkan. Tapi pertanyaannya, duit ini datang dari mana? JAST ini jualan apa sih sebenarnya? Yuk, kita lihat pilar-pilar bisnis yang jadi motor penggerak kesuksesan ini. Ini dia bisnisnya. Mulai dari platform komunikasi awan sampai solusi smart city di lebih dari 80 kota. Tapi yang paling penting di sini, perhatiin deh, layanan darurat 112. Mereka itu pemimpin pasar di situ. Ini tuh kayak benteng pertahanan bisnis mereka. Kenapa? Karena ini urusannya sama kepercayaan pemerintah. Gak sembarang perusahaan bisa masuk. Perusahaan yang bagus itu nggak cuma sukses hari ini, tapi juga udah punya rencana buat besok. Dan ini dia peta jalan JAS. Mereka nggak diam aja, mereka mau ekspansi ke keamanan pakai AI, nargetin 100 kota buat layanan 112-nya, mau merambah ke Asia Tenggara, bahkan masuk ke solusi yang ramah lingkungan. Visinya jelas banget. Nah, sekarang kita sampai ke pertanyaan utamanya setiap investor. Setelah lihat ceritanya yang keren dan angkanya yang kuat, sebenarnya berapa sih harga wajar perusahaan ini? Dan yang nggak kalah penting, apa aja risikonya? Jadi dengan semua informasi ini, harga saham JAS sekarang itu wajar nggak sih? Yuk kita coba pakai beberapa alat buat ngitung-ngitung. PER JAS ada di angka 31,83 kali. Sekilas mungkin kelihatan mahal ya. Tapi tunggu dulu, kita harus lihat konteksnya. Ini perusahaan teknologi yang labanya meroket lebih dari 300%. Dalam kasus kayak gini, PER yang tinggi itu seringkali artinya pasar rela bayar lebih mahal sekarang karena punya ekspektasi pertumbuhan laba yang luar biasa di masa depan. Nah, ini yang bikin menarik. Di satu sisi, kita punya cerita pertumbuhan yang kelihatan dari PER yang tinggi. Tapi di sisi lain, lihat deh price to book value-nya, cuma sekitar 1 kali. Itu artinya harga sahamnya deket banget sama nilai aset bersih perusahaannya. Jarang-jarang loh ada kombinasi kayak gini. Saham growth dapat, value-nya juga dapat. Sekarang coba kita intip. Siapa aja sih yang naruh duit di sini? Lihat deh porsi besarnya UOB Kahian. Itu investor institusi kelas kakap. Ini bukan cuma angka, ini tuh stempel kepercayaan dari para smart money. Kalau institusi besar aja berani investasi di sini, itu sinyal yang kuat banget. Tentu aja, nggak ada investasi tanpa resiko. Kita harus tetap realistis. Ada 3 hal yang perlu diwaspadai. Pertama, persaingan dari pemain teknologi global yang lebih besar. Kedua, ketergantungan sama kontrak-kontrak besar. Dan ketiga,
risiko eksekusi dari rencana mereka yang super ambisius itu. Ini hal-hal yang harus kamu pantau terus. Oke, kita udah bedah semuanya. Mulai dari cerita comeback-nya, kesehatan keuangannya, model bisnisnya, sampai valuasi dan resikonya. Sekarang, bolanya ada di tangan kamu. Kesimpulan dari analisis kita cukup jelas. JST ini nawarin kombinasi antara value lewat PBV-nya yang wajar dan growth lewat ekspansi layanan digitalnya yang lagi ngebut. Dengan fundamental yang makin kokoh, posisi perusahaan ini sangat kuat. Jadi setelah ngelihat sendiri cerita kebangkitannya, strategi masa depannya yang jelas, dan juga peta risikonya, pertanyaan terakhir ini kembali ke kamu. Apakah JST adalah kepingan puzzle yang pas buat portofolio investasi kamu? Coba dipikirkan baik-baik.